anatomi dari rektum. Lalu selanjutnya ada fisiologi dari rektum. Yang pertama, rektum itu sendiri. Rektum berfungsi sebagai tempat penampungan, di mana dinding rektum ini dilapisi mukosa yang tipis dan vaskular, sehingga memungkinkan obat berdifusi ke pembuluh darah. Lalu yang kedua ada rectal valve. Lipatan ini berfungsi menahan fetus agar tidak langsung keluar dan membantu mempertahankan posisi sediaan rektal di dalam rektum. Lalu yang ketiga ada vena rectalis, di mana bagian atas rektum ini mengalirkan aliran ke vena porta yang dapat mengalami perspal metabolism. Lalu yang bagian tengah dan bawah itu langsung mengarah ke sirkulasi sistemik. Ini memungkinkan sebagian obat menghindari metabolisme lintas pertama di dalam hati. Lalu ada anal kolom, yaitu strukturnya mengandung jaringan vaskular dan kelenjar mukus. Mukus ini dapat membantu pelumasan serta mempermudah penyebaran sediaan obat di permukaan mukosa rektum. Lalu ada internal anal sphincter polos yang bekerja sebagai involunteer. Relaksasi sphincter ini memungkinkan retensi sediaan di rektum sehingga obat memiliki waktu yang cukup untuk diabsorpsi. Lalu ada eksternal anal sphincter. Kontrol sphincter ini penting untuk mencegah pengeluaran sediaan yang terlalu cepat yang dapat menurunkan absorpsi obat. Lalu ada elevator anal muscle. Otot ini menopang rektum dan membantu mempertahankan posisi anatomis rektum, sehingga berperan tidak langsung dalam retensi dan stabilitas sediaan rektal. Lalu yang terakhir ada anus, yang berfungsi sebagai pengontrol akhir pengeluaran isi rektum. Secara fisiologis, kemampuan menahan refleks difeksi menentukan lama kontak obat dengan mukosa. Jadi, mekanisme absorpsi perektal itu didefinisikan sebagai proses pelepasan zat aktif dari sediaan obat di dalam rektum untuk kemudian diserap menuju aliran darah atau biasa disebut sirkulasi sistemik yang bekerja langsung pada jaringan setempat. Faktor karakteristik obat dalam memengaruhi absorpsi perektal. Untuk parameter utamanya itu ada ukuran partikel, kelarutan pH, stabilitas rumus molekul, dan rumus bangun. Kemudian ada dua tahap kinetika sediaan suppositoria. Yang pertama ada tahap pelepasan, yaitu penghancuran atau pelelehan sediaan yang diikuti dengan pelarutan zat aktif ke dalam cairan rektum. Kemudian yang kedua ada tahap difusi, yaitu perpindahan zat aktif dari cairan rektum melintasi membran sel untuk mencapai sirkulasi darah, untuk tujuan sistemik atau langsung bereaksi di tempat untuk tujuan lokal. Kemudian ada faktor disolusi dan difusi obat. Yang pertama ada fungsi basis, yang kedua ada suhu lebur, yang idealnya itu melebur pada suhu 32,6 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Kemudian ada jarak peluburan yang tidak boleh melebihi waktu 10 menit. Kemudian ada basis larut air, ada viskositas atau kekentalan, penggunaan surfaktan dengan HLB antara 4,9, kelarutan zat aktif, dan koefisien partisi. Kemudian ada ukuran partikel yang ideal untuk dilepaskan dan diserap itu antara 10 sampai 100 mikron. Kemudian ada kelebihan partikel kecil. Karena partikel kecil lebih mudah larut dalam cairan rektum dan segera meninggalkan fase lemak dibandingkan partikel berukuran 300 sampai 420 mikron. Kemudian ada konsentrasi. Konsentrasi dosis zat aktif yang kecil cenderung memiliki penyerapan yang lebih sempurna dibandingkan dengan dosis yang besar. Kemudian ada persamaan Higuchi, yaitu persamaan yang berlaku efektif hingga sediaan melepaskan sekitar 30% sampai 50% zat aktifnya. Selanjutnya ada faktor anatomis, fisiologis, dan motilitas. Yang pertama ada dimensi rektum. Rektum manusia dewasa itu memiliki panjang sekitar 12 sampai 15 cm. Yang kedua ada struktur permukaan. Yang ketiga ada luas permukaan yang dilaporkan sekitar 200 sampai 400 cm². Kemudian ada lapisan mukus yang setebal kira-kira 100 mm. Kemudian ada volume cairan rektum yang sangat sedikit, yaitu sekitar 1 sampai 3 mili. Kemudian ada pH rektum yang berkisar antara 7,2 sampai 7,4. Lalu ada kapasitas dapar. Rektum memiliki kemampuan mendapar atau buffering yang rendah sehingga pH mudah berubah tergantung pada pH pembawa obat yang digunakan. Kemudian ada first pass effect, yaitu kedudukan suppositoria setelah pemberian sangat menentukan jalur peredaran darah. Kemudian ada bagian atas atau ampula rekti, yaitu jika zat aktif dilepaskan di bagian atas rektum, obat akan dibawa oleh darah ke hati dan mengalami eliminasi lintas pertama atau first pass effect. Kemudian ada bagian bawah,
yaitu penempatan di bagian bawah dapat menghindari metabolisme di hati karena mengalir langsung ke sirkulasi sistemik. Kemudian ada derajat ionisasi, yaitu zat aktif yang tidak terionisasi pada pH rektum akan diserap lebih cepat. Kemudian ada waktu tinggal, yaitu lamanya suppositoria berada dalam rektum sangat memengaruhi jumlah obat yang dapat diserap. Kemudian yang terakhir ada mekanisme transport, yaitu penyerapan pada mukosa rektum umumnya terjadi melalui mekanisme transport pasif yang bergantung pada koefisien partisi zat aktif dan pH cairan. Faktor mekanisme penyerapan terhadap penyerapan obat parektal. Itu jalur absorpsinya ada dua, transseluler dan paraseluler. Untuk transseluler dipengaruhi oleh lipofilisitas dan faktor tidak terionisasi. Sedangkan paraseluler itu untuk obat hidrofilik akan terionisasi dan BM-nya besar. Bentuk sediaan. Obat yang larutan akan lebih cepat daripada obat suspensi dan obat suppositoria. pH dan pKa. Obat basal lebih mudah diserap pada pH rektal netral. Ukuran dan partikel kecil akan lebih mudah terdisolusi dan terabsorpsi. Keseimbangan sifat obat. Untuk cukup hidrofilik itu akan larut dan lipofilik akan menembus epitel. Faktor patologis terhadap penyerapan obat parektal. Demam, aliran darah meningkat sehingga penyerapan obat tertentu juga meningkat. Ketika diare, waktu kontak obat singkat sehingga absorpsinya menurun. Ketika wasir ataupun trauma rektum, integritas mukosa terganggu dan mengakibatkan absorpsi sistem tidak normal ataupun tidak optimal sehingga nyeri. Inflamasi mukus, permeabilitas epitel meningkat sehingga absorpsinya meningkat tapi tidak terprediksi. Lalu perubahan motilitas usus, retensi obat berubah, efektivitas obat menurun atau tidak stabil. Ketika obat penyerta atau ditambah pencahar, itu motilitas ususnya berubah dan sehingga penyerapan obat rektal terpengaruh. Lalu faktor lingkungan terhadap penyerapan obat parektal. Yang pertama kondisi rektum. Rektum yang bersih dari feses memungkinkan kontak obat dengan mukosa lebih optimal sehingga penyerapannya meningkat. Yang kedua cara pemberian suppositoria. Teknik pemberian yang tepat membantu penyerapan obat dan meningkatkan absorpsi zat aktif. Yang ketiga, motilitas dinding rektal. Gerakan otot rektum membantu distribusi obat dan mempercepat penyerapan. Yang keempat, posisi tubuh. Posisi tubuh tegak menyebabkan tekanan organ perut ke rektum, sehingga merangsang penyerapan dan meningkatkan absorpsi obat. Selanjutnya yaitu contoh sediaan parektal. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa obat parektal dapat digunakan untuk tujuan pengobatan lokal dan pengobatan sistemik. Pada terapi lokal, obat bekerja dan memberikan efek di tempat pemberian, sedangkan pada terapi sistemik, obat diserap dan diedarkan melalui sirkulasi darah. Zat aktif yang dapat diberikan parektal antara lain antikonvulsan, induksi anestesi, analgesik, antiemetik, senyawa antibakteri, santin, obat anti radang usus, dan obat aktif kardiovaskular. Adapun bentuk sediaan yang diberikan melalui rektal dapat berupa bentuk sediaan cair, setengah padat, dan sediaan padat, seperti enema, aerosol, salep, krim, dan suppositoria. Sediaan suspensi, emulsi, atau enema pada sediaan rektal sedikit digunakan karena tidak menyenangkan dan kepatuhan pasien rendah. Berikut merupakan tabel rangkuman contoh sediaan parektal yang sudah dipasarkan di USA, UK, New Zealand, dan Australia. Adapun sediaan parektal yang paling umum digunakan yaitu sediaan suppositoria. Suppositoria merupakan sediaan padat berbentuk peluru yang digunakan melalui rektal, vaginal, dan uretra. Sediaan ini umumnya dibuat dari minyak nabati padat dengan basis lemak atau basis larut air, di mana komposisinya disesuaikan dengan sifat fisikokimia obat dan profil pelepasan yang diinginkan. Pemberian obat dalam bentuk suppositoria dapat menghasilkan efek mekanik, lokal maupun sistemik. Berikut merupakan tabel contoh sediaan rektal dengan efek lokal. Suppositoria dengan efek lokal umumnya digunakan untuk pengobatan wasir karena memiliki efek astringent yang membantu memperkecil pori-pori. Zat aktif yang digunakan antara lain Ratania, Hamamelidis, buah sarangan, adrenalin, serta antiseptik seperti iodoform. Dan beberapa obat cacing juga tersedia dalam bentuk suppositoria, misalnya suppositoria beta-naftol. Berikut merupakan tabel contoh sediaan rektal dengan efek sistemik. Zat aktif yang diberikan dalam bentuk suppositoria untuk efek sistemik, contohnya penenang seperti ekstrak opium, belladonna, ekstrak jus quiname, ekstrak laudanum, morfin, atau kokain HCl. Suppositoria yang memberikan efek sistemik biasanya mengandung zat aktif nutritif dan obat.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai mekanisme pelepasan dan penghantaran obat perektal. Yang pertama, supositoria, di mana untuk yang basis berlemak akan meleleh dan untuk basis larut air akan melarut. Setelah dimasukkan, supositoria meleleh atau larut pada suhu rektum yaitu kurang lebih 35 derajat Celcius. Zat aktif dilepaskan, kemudian berdifusi melalui mukosa rektum, kemudian masuk ke sirkulasi darah. Sebagian obat dapat menghindari first pass effect. Yang kedua, ada sediaan rektal padat berbentuk kapsul rektal, tablet, atau bubuk untuk rekonstitusi, di mana sediaan ini mengalami tahap disintegrasi, kemudian likuifaksi, kemudian disolusi. Setelah larut, obat berdifusi melalui mukosa rektum, di mana untuk sediaan ini proses absorpsinya relatif lebih lambat. Selanjutnya yang ketiga, sediaan rektal cair berbentuk emulsi atau suspensi. Obat ini sudah dalam bentuk cair atau terdispersi. Jadi obatnya langsung kontak dengan mukosa rektum. Untuk ketersediaan obat ini untuk absorpsi lebih cepat. Yang keempat atau yang terakhir adalah sediaan rektal semi padat berbentuk gel, salep, dan juga krim, di mana zat aktifnya dilepaskan dari basis gel atau salep atau busa. Lalu difusi dipengaruhi oleh viskositas dan daya lekat dari mukosa. Dan sediaan ini cocok untuk efek lokal maupun sistemik. Selanjutnya adalah fungsi absorpsi obat parektal. Yang pertama sebagai jalur alternatif penghantaran obat. Absorpsi obat secara parektal berfungsi sebagai jalur alternatif pemberian obat ketika rute oral tidak dapat digunakan atau kurang efektif. Obat dapat diserap ke dalam sirkulasi sistemik sehingga terapi dapat diberikan secara optimal meskipun pasien tidak dapat menerima obat secara oral. Yang kedua, menghindari efek lintas pertama di hati. Fungsi penting lain dari absorpsi obat secara parektal adalah mengurangi metabolisme lintas pertama di hati. Hal ini berfungsi meningkatkan ketersediaan hayati obat tertentu atau bioavailabilitasnya dan memungkinkan penggunaan dosis yang lebih kecil dibandingkan pemberian secara oral. Yang ketiga, memberikan efek lokal dan juga sistemik. Absorpsi obat parektal juga berfungsi untuk memberikan efek terapeutik baik secara lokal maupun sistemik. Secara efek lokal, obat dapat bekerja langsung pada area rektum seperti pada pengobatan wasir, peradangan, atau infeksi. Sementara itu, untuk pengobatan secara sistemik, obat yang terserap dapat didistribusikan langsung ke seluruh tubuh, sehingga dapat digunakan untuk terapi demam, nyeri, atau kondisi akut lainnya. Selanjutnya yaitu manfaat absorpsi untuk obat perektal. Yang pertama, meningkatkan efektivitas terapi pada kondisi tertentu. Meningkatkan efektivitas terapi terutama pada pasien dengan gangguan saluran cerna itu dikarenakan obat tidak melalui lambung dan usus. Absorpsi perektal memungkinkan obat tetap bekerja dengan baik meskipun terjadi gangguan pencernaan. Hal ini yang menjadikan rute perektal sebagai pilihan yang tepat dalam kondisi klinis tertentu. Manfaat yang selanjutnya yaitu mengurangi iritasi saluran cerna. Absorpsi obat perektal memberikan manfaat dalam mengurangi resiko iritasi pada saluran cerna bagian atas. Karena obat-obat tidak berkontak langsung dengan mukosa lambung sehingga keluhan seperti nyeri lambung, mual atau muntah itu dapat diminimalkan. Dan manfaat ini juga penting untuk obat-obatan yang bersifat iritan bila diberikan secara oral. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan pasien. Dikarenakan rute ini relatif mudah digunakan dan dapat diberikan pada anak-anak dan lansia, serta dapat diberikan tanpa kemampuan menelan. Dengan meningkatkan kenyamanan penggunaan, kepatuhan pasien terhadap penggunaan obat juga cenderung lebih baik. Berikut daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.